4-3-3 dan trio Persebaya di tengah. Prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timor Leste. Timnas Indonesia melakoni uji coba internasional kontra Timor Leste dalam laga bertajuk FIFA Matchday. Kedua tim bakal bersua di Stadion Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 27 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada uji coba kali ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong hanya memanggil 27 pemain, namun satu di antaranya yaitu Elkan Bagot dipastikan tidak bisa bergabung. Begitupun 3 pemain yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Mereka tak masuk dalam daftar penggawa yang dipanggil. Meski tanpa kehadiran sejumlah pemain penting, Timnas Indonesia diyakini bisa mengatasi Timor Leste. Sintayong kemungkinan akan lebih banyak menurunkan pemain muda yang akan diandalkan pada ajang Piala AFF U23 2022. Berikut perkiraan starting line up Timnas Indonesia versus Timor Leste dengan formasi 4-3-3. Kiper Hernando Ari. Di posisi penjaga gawang, Sintayong kemungkinan akan memilih Hernando Ari. Dia bisa diproyeksikan dalam skuad Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Hernando Ari adalah kiper yang syarat pengalaman pada ajang internasional. Akan tetapi, pada ajang Piala AFF 2020 dia hanya tampil 1 kali karena berkutat dengan cedera. Bek kiri, Pratama Arhan. Tampil menjanjikan pada ajang Piala AFF 2020, Pratama Arhan berpotensi menjadi pilihan utama Sintayong di posisi bek kiri. Performanya di lini pertahanan bisa diandalkan. Atributnya sebagai bek sayap modern cukup lengkap. Dia mampu bertahan dan menyerang sama baiknya. Dia bisa merebut bola dengan baik dan juga bisa mencetak gol. Bek tengah, Alfrenda Dewangga. Salah satu pemain kepercayaan Sintayong di sektor bek tengah adalah Alfrenda Dewangga. Dia nyaris tak tergantikan pada ajang Piala AFF 2020. Karena itu, Alfrenda Dewangga hampir pasti akan mengisi posisi starter kontra Timor Leste dan bisa menjadi tembok kokoh pertahanan skuad Garuda. Bek tengah, Fahrudin Arianto. Bek Madura United Fahrudin Arianto kemungkinan akan menjadi teman duet Alfrenda Dewangga. Performanya di lini pertahanan tidak mengecewakan. Fahrudin selalu bahu-membahu membantu pertahanan Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2020. Salah satu kelebihannya adalah ketika melakukan sapuan. Bek kanan, Bayu Fikri. Tidak adanya sosok Asnawi Mangku Alam, Sintayong berpeluang menurunkan pemain debutan di posisi bek kanan. Dia adalah Bayu Fikri. Menjadi salah satu andalan Persib Bandung di BRI Liga 1 musim 2021-2022, Bayu Fikri layak mendapat tempat di skuad utama Timnas Indonesia kontra Timor Leste. Gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Di posisi gelandang bertahan, Sintayong kerap memasang Rahmat Irianto. Bahkan, pemain Persebaya Surabaya tersebut hampir selalu jadi starter sepanjang Piala AFF 2020. Kemampuannya merebut bola dengan baik menjadi salah satu kemampuannya. Anak kandung legenda Persebaya Bejo Sugiantoro itu juga mampu melepaskan umpan kunci. Gelandang serang Ricky Kambuaya.
Salah satu andalan Sintayong di lini tengah timnas Indonesia adalah Ricky Kambuaya. Dia punya kemampuan menggiring bola di atas rata-rata pemain lain. Dalam membantu serangan, dia cukup piawai dalam melepaskan umpan kunci. Perannya nyaris tak tergantikan di lini tengah skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2020. Gelandang serang Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand akan melengkapi trio Persebaya di lini tengah timnas Indonesia kontra Timor Leste. Dia merupakan salah satu pemain bertalenta yang cukup bersinar musim ini. Sebagai seorang playmaker, Marcelino Ferdinand juga punya kemampuan melepaskan cannonball yang akurat. Dia juga sudah terlibat dalam 9 gol Persebaya di BRI Liga 1 musim 2021-2022. Sayap kiri Ramai Rumakik. Ramai Rumakik juga merupakan pemain yang kerap dilirik Sintayong sepanjang Piala AFF 2020. Meskipun dia lebih sering berangkat dari bangku cadangan, tidak hadirnya Witan Sulaiman akan membuat Ramai Rumakik akan menjadi pilihan utama Sintayong pada laga melawan Timor Leste. Sayap kanan Irfan Jaya. Irfan Jaya termasuk sosok yang cukup bersinar bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dia selalu menjadi pilihan utama Sintayong di sektor sayap kanan. Irfan juga kerap membantu timnas Indonesia dengan ketajaman yang dimilikinya. Dia menyumbang 3 gol dan 2 assist pada turnamen antar negara di Asia Tenggara tersebut. Penyerang Ronaldo Kuateh. Di sektor penyerang tengah, Sintayong bisa mengandalkan Ronaldo Kuateh. Meski belum punya banyak pengalaman, dia bisa diproyeksikan sebagai striker masa depan. Ronaldo Kuateh juga sudah mencicipi atmosfer kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia bersama Madura United. Dia tampil dalam 9 pertandingan di musim 2021-2022.